Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan menceritakan alur cerita komik manhwa yang berjudul Ancestor of the God. Komik ini menceritakan sang MC bernama Sumu dari keluarga Su yang jenius dan berbakat dalam kultivasi, dan dikarenakan suatu penyakit kultivasinya hilang. Lalu Sumu direndahkan oleh orang lain dan keluarganya sendiri. Tetapi suatu hari sebuah tembakan panah dari luar langit menghantam Sumu sehingga mendapatkan kembali kekuatannya. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita, Shin pun diperkenalkan sang MC kita yaitu Sumu, dan ia pun seorang jenius dalam kultivasi. Dikarenakan Sumu dilahirkan dengan 3 jiwa yang kuat, dan Sumu juga adalah generasi muda yang paling kuat di kota Chang'an. Akan tetapi dikarenakan 3 jiwanya yang terlalu kuat, 4 tahun yang lalu Sumu mengalami ledakan otak yang menyakitkan, dan saat itu juga ayahnya tiba-tiba hilang. Sehingga sekarang Sumu hanya bisa menyelamatkan diri dengan obat yang ayahnya tinggalkan. Tetapi dikarenakan kemunduran kultivasi, kini orang-orang di sekitarnya memandang rendah dirinya. Sampai-sampai kemegahan dan sumber daya yang dimiliki Sumu dari klannya kini hilang dengan sekejap mata. Terlihat kemegahan itu hilang ketika Sumu pergi ke paviliun manajemen logistik dari keluarga Su untuk mengambil sumber daya atau obat mujarab bulanan. Akan tetapi dengan sangat marahnya, Sumu hanya diberikan akar Rehmania berusia 6 tahun oleh pejabat paviliun manajemen keluarga Su. Dikarenakan kini pil dan spirit stone yang biasanya diberikan ke Sumu kini diserahkan ke tuan muda kedua, dengan alasan tuan muda kedua akan pergi ke dunia luar sehingga memerlukan sumber daya yang lebih untuknya. Namun dengan tatapan seriusnya, Sumu menyadari bahwa semua alasan itu hanyalah bualan saja. Setelah itu, dengan berlalu pergi dari paviliun manajemen logistik dengan sangat marahnya, Sumu berkata dalam hatinya, "Tunggu dan lihat saja, aku akan mengingat penghinaan ini." Kemudian Shin pun beralih di gunung belakang rumah keluarga Su. Terlihat Sumu berjalan menuju ke suatu tempat untuk berlatih memulihkan kekuatannya. Akan tetapi usahanya itu semuanya sia-sia saja. Setelah selesai berlatih, Sumu pun beristirahat di bawah pohon sembari memikirkan kehidupannya. Ternyata pohon itu adalah pohon peri yang Sumu buat. Dan tak lama kemudian Sumu pun dengan raut wajah murungnya memerintahkan pohon peri itu memberikan 1 tetes The Heart of Grace untuk membersihkan tubuh Sumu. Lalu dengan senang hati pohon peri itu memberikan The Heart of Grace kepada Sumu. Walaupun itu sangat berharga, tetapi dikarenakan Sumu yang menciptakan pohon peri itu, maka Sumu dapat menikmati sesuka hatinya. Setelah memberikan The Heart of Grace, pohon peri itu berkata, "Tuan, kekuatan jiwa Tuan sudah berkurang lagi, dan aku khawatir itu akan hilang dalam waktu kurang dari setengah tahun." Lalu dengan merenung, Sumu menjawab, "Meskipun aku tidak bisa berkultivasi, aku sangat puas bisa menciptakanmu. Namun aku rasa aku tidak akan bisa mendapatkan kuota ke dalam sekte Baiyusan dalam waktu 2 bulan, dan itu adalah sekte pertama dinasti Tang." Tetapi di saat Sumu merenung, tiba-tiba pohon peri itu merasakan sesuatu aura kuning melesat dari atas menuju ke arah mereka. Ternyata aura kuning itu adalah panah dengan kekuatan spiritual yang sangat kuat. Dan tak lama kemudian panah spiritual itu melesat ke arah Sumu yang tidak dapat bisa menghindari panah spiritual itu. Seketika terciptalah sebuah ledakan sangat besar oleh panah spiritual setelah menghantam Sumu yang sedang berdiri melihat panah itu. Setelah menerima hantaman dari panah spiritual, Sumu pun dibawa ke alam bawah sadarnya. Dan setelah sadar, Sumu bergumam, "Apa? Rasa sakit ini sudah tidak ada lagi, dan juga darahku terbakar. Apa ini karena aku terkena panah itu?" Dan tak lama kemudian Sumu pun merasa terkejut dan merasa kesakitan. Lalu Sumu bergumam, "Apa kekuatan yang kuat ini melewati jantungku dan membakar tubuhku? Jika ini terus berlanjut, tubuhku akan meledak." Akan tetapi di saat-saat kritis, pohon peri memberikan setetes Heart of Grace dan Tris, sehingga membuat Sumu dapat
mengendalikan lonjakan energi dari panas spiritual. Dan tak butuh waktu lama, jantung Sumu pun terkondensasikan oleh kekuatan jiwa emas dan 3 jiwa kuat yang Sumu punya sebelumnya. Dan juga kini Sumu tubuhnya dilindungi dengan rune yang kuat. Setelah itu Sumu pun tersadar dari pingsannya, dan setelah terbangun Sumu dikejutkan oleh sesosok monster pohon yang memanggil dirinya dengan sebutan Master. Ternyata monster pohon dan loli imut itu adalah pohon peri dan tumbuhan peri yang dibuat oleh Sumu. Setelah mengetahui mereka, Sumu dengan senyum bahagianya ia berkata, "Bukankah butuh waktu 10 tahun agar kalian mempunyai bentuk tubuh manusia?" Lalu peri pohon menjelaskan, "Ya betul Tuan, tetapi kami baru saja menyerap kekuatan spirit api yang asli dari panah itu. Jadi kami tidak perlu menunggu sampai 10 tahun untuk mempunyai bentuk manusia." Lalu Sumu menanggapi, "Terus bagaimana dengan spirit kayu lainnya?" Dengan cepatnya peri pohon membuka badannya dan memperlihatkan spirit kayu yang berada di perutnya. Setelah melihat kejadian itu dengan sangat terkejut, Sumu berkata, "Jangan lakukan itu di masa depan, itu menakutkan, dan juga kenakan pakaian terlebih dahulu." Setelah mendengar perintah dari tuannya, peri pohon pun langsung menggunakan pakaiannya, dan tak lama kemudian peri pohon pun menunjukkan aura api di lengannya. Dan dengan terheran-heran Sumu berkata, Hei, bukankah kau takut dengan api, dan kenapa dengan kulitmu?" Dengan raut wajah datarnya peri pohon menjelaskan, "Kulitku hangus, dan juga sekarang aku tidak takut dengan api lagi." Di saat berbincang-bincang dengan peri pohon dan peri tumbuhan, Sumu dikejutkan oleh kedatangan seseorang. Ternyata seseorang itu adalah tuan muda ketujuh dari keluarga Su, dan mereka pun menyadari dengan jatuhnya panas spiritual yang jatuh di belakang gunung keluarga Su. Setelah mengetahui kedatangan tuan muda ketujuh, Sumu pun berkata, "Bukankah dia anak bungsu dari bibi kelimaku? Mengapa dia terlihat pendek?" Dan tak beberapa lama kemudian, setelah mengetahui keberadaan seseorang di depannya, dengan sangat terkejut tuan muda ketujuh sembari menunjuk ke arah Sumu, ia berkata, "Sialan, kau siapa?" Akan tetapi dengan merasa bingung, Sumu menanggapi, "Apa kau tidak mengenaliku?" Dan dengan berteriak, tuan muda ketujuh menanggapi, "Siapa yang akan mengenalimu? Kau begitu besar, bajingan." Di saat terkejut, tuan muda ketujuh pun dikejutkan oleh anak buahnya yang membisikkan sesuatu. Kemungkinan harta karun itu berada di tangan Sumu. Dan dengan cepatnya tuan muda ketujuh menjawab dengan marahnya, "Dasar idiot, orang sebesar itu apakah kau berani dengannya?" Akan tetapi setelah diperhatikan, orang besar di hadapannya itu tidak mempunyai aura. Jadi tuan muda ketujuh pun tanpa berpikir panjang lagi menyerang Sumu. Akan tetapi di saat serangan tuan muda ketujuh akan sampai ke Sumu, dengan cepatnya peri pohon mengeluarkan spirit kayunya, dan seketika terciptalah ledakan yang sangat besar sehingga membuat tuan muda ketujuh terpental akibat ledakan itu. Dan dengan kesalnya setelah menerima serangan dari roh pohon, tuan muda ketujuh sembari menatap Sumu dan peri pohon, ia bergumam, "Apa tahap puncak dari Soul Ravening? Aku kira aku akan mati jika melawannya sekarang. Jadi ayo kita mundur terlebih dahulu sekarang dan panggil seseorang." Setelah peri pohon mengeluarkan spirit kayunya lagi, Sumu dengan kesalnya berkata, "Lau Song, bukankah aku memberitahumu untuk tidak membuka perutmu begitu saja?" Dengan tatapan takutnya Lau Song menjawab, "Aku tidak sengaja menggunakannya Tuan." Dan tak beberapa lama kemudian Sin pun beralih di kediaman Sumu. Ini terlihat Sumu sedang membasuh muka, dan ia pun bergumam, "Pantas saja Liu Hu tidak mengenaliku, ternyata aku terlalu banyak yang berubah." Kemudian Sumu pun mengeluarkan peta dewa yang terpancar di bola matanya, dan kini Sumu menjadi seorang master. Setelah itu Sumu pun mengeluarkan aura biru di lengan kanannya, dan ia pun bergumam, "Apa ini aura peta dewa, dan apakah peta dewa memetakan kekuatan supranatural dari daging dan darahku? Nampaknya jiwa pertama yang aku bangun adalah jiwa pertama dari 3 jiwa." Kemudian kini dijelaskan tahapan Sumu sebelum mendapatkan peta dewa.
dan sudah mendapatkan peta dewa. Kini setelah Sumu mendapatkan peta dewa, fondasi kultivasi Sumu mengalami kemunduran yang cukup banyak. Akan tetapi kini Sumu basis kultivasinya tertata rapi dan fondasi kultivasinya kuat. Walaupun kini Sumu berada di tahap periode Lingrau tahap awal, tapi Sumu dapat mengalahkan ranah basis kultivasi 2 tingkat di atasnya. Sebelum lanjut ke ceritanya, Mimin akan memberitahukan nama peri pohon yaitu Lausong. Jadi sekarang Mimin akan memanggil peri pohon dengan nama Lausong. Oke, lanjut. Di saat Sumu memikirkan basis kultivasinya, tiba-tiba Tuan Muda ketujuh mendatangi kediaman rumah Sumu, sehingga kini Sumu sangat terkejut atas keberadaan Lausong, dan dengan cepatnya Sumu memerintahkan Lausong untuk bersembunyi. Dan tak beberapa lama kemudian dengan raut wajah marahnya, Tuan Muda ketujuh menendang pintu kediaman Sumu. Setelah itu dengan cepatnya Tuan Muda ketujuh memerintahkan anak buahnya mencari Sumu yang sedang bersembunyi. Akan tetapi orang yang mereka cari sekarang telah berada di hadapannya. Setelah itu dengan santainya Sumu berkata, "Kau harus ganti rugi karena telah menghancurkan pintuku." Dan dengan sombongnya Tuan Muda ketujuh menanggapi, "Hah? Bukankah ini mantan jenius keluarga Su kita? Bagaimana kau bisa tinggal di tempat seperti sarang babi semacam ini?" Setelah itu bawahannya melanjutkan, "Mungkin karena dia adalah sampah, Tuan." Dan setelah itu Tuan Muda ketujuh memerintahkan ke anak buahnya untuk mencari 2 monster yang berada di kediaman Sumu. Akan tetapi dengan cepatnya Sumu menanggapi perkataan Tuan Muda ketujuh. "Kalau kau mau mencari, bawa laporannya terlebih dahulu ke pengadilan kriminal." Tetapi dengan sombongnya Tuan Muda menjawab, "Itu tidak perlu, hanya dengan kekuatanlah yang diperlukan." Setelah mengucapkan perkataannya, dengan cepatnya Tuan Muda ketujuh menyerang Sumu. Akan tetapi Sumu pun tidak tinggal diam, dan ia pun mengaktifkan peta dewa, dan terciptalah cahaya emas di matanya. Dan dengan cepatnya Sumu menahan serangan Tuan Muda ketujuh, dan juga Sumu menjadi raksasa lagi setelah mengaktifkan skill peta dewanya. Setelah itu Sumu pun dengan cepatnya menghempaskan Tuan Muda ketujuh ke tanah, sehingga tangan Tuan Muda ketujuh patah. Sementara itu setelah melihat kekuatan Sumu, bawahan Tuan Muda ketujuh sangat terkejut. Sembari berkata, "Apakah sampah ini sudah pulih?" Kemudian tak butuh waktu lama, Sumu pun menghampiri Tuan Muda ketujuh yang sedang terkapar, sembari berkata, "Sejak paman kedua menjadi kepala keluarga, dia ingin aku mati, dan hari ini aku tidak akan menunjukkan belas kasih terhadapmu, dan juga beraninya kau membuat masalah di halaman rumahku. Jadi aku tidak akan peduli dengan orang cacat sepertimu." Setelah itu dengan kerasnya Sumu menginjak kaki Tuan Muda ketujuh sampai remuk, dan itu membuat Tuan Muda ketujuh menjerit kesakitan. Akan tetapi di saat Sumu akan melanjutkan menyiksa Tuan Muda ketujuh, tiba-tiba seseorang berkata sembari menunjukkan token giok di tangannya, "Berhenti, jika tidak aku akan menghancurkan token giok transmisi suara ini dan memanggil kakakku." Sementara itu Sumu dengan marahnya ia menanggapi, "Apa? Beraninya kau memerintahku?" Kemudian dengan senyum sombongnya orang dengan token giok itu melanjutkan perkataannya, "Hai Tuan Muda ke-8, aku sarankan kau tidak gegabah. Kakakku Sumang adalah jenius kedua setelah Tuan Muda kedua." Akan tetapi tanpa memperdulikan ancaman pria itu, dengan cepatnya Sumu menarik bajunya seraya berkata, "Aku sudah tidak aktif selama 4 tahun. Apakah semua orang di keluarga Su begitu berani terhadapku?" Setelah itu Sumu pun langsung mencengkram pria itu dengan sangat kuat dan tanpa ampun. Sumu pun langsung menghancurkan badan pria itu sampai berkeping-keping. Sementara itu dengan bercucuran keringat dan rasa takut mendalam, Tuan Muda ketujuh pun bergumam setelah melihat pembantaian Sumu. Jenius kota Chang'an telah pulih, dan tak lama kemudian sembari memohon kepada Sumu, Tuan Muda ketujuh berkata, "Saudara ke-8, aku sepupumu. Kita adalah keluarga, jadi tolong biarkan aku pergi."
Dan tak berbelas kasih, Sumu pun langsung menendang tuan muda ketujuh sembari berkata, "Cepat keluar kau sampah." Setelah itu, tak beberapa jauh dari kediaman Sumu, tuan muda ketujuh pun tidak kapok-kapoknya berurusan dengan MC kita. Kini tuan muda ketujuh memerintahkan anak buahnya memberitahu tuan muda kedua bahwa Sumu sudah pulih dan mempunyai harta. Dan setelah memerintahkan anak buahnya, dengan tatapan marahnya tuan muda ketujuh ia berkata, "Sumu, aku ingin kau mati bajingan." Sementara itu, utusan dari tuan muda ketujuh kini sudah berada di hadapan tuan muda kedua yang bernama Suliang. Lalu setelah mendengar kabar Sumu telah pulih, dengan merenung dan merasa cemas, Suliang bergumam, "Suasana hatiku kini sedang buruk, dikarenakan aku mendengar saudara kedelapan telah pulih, dan dalam 2 bulan ke depan, orang-orang dari Moon Mountain, sekte tertinggi, akan datang, dan aku bisa saja menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan kualifikasi ini dan bahkan menjadi calon kepala keluarga berikutnya. Tetapi kali ini kesempatan itu sulit dicapai dikarenakan bajingan Sumu sudah pulih." Kemudian Sin pun beralih di kediaman Sumu. Terlihat Sumu sembari berpikir ia bergumam, "Anehnya aku bisa mengalahkan Liu Hu atau tuan muda ketujuh yang berada di tahap menengah saat aku menggunakan peta dewa. Jadi tampaknya aku harus pergi ke Pavilion Shen. Mungkin aku bisa menemukan dewa yang bisa membantuku." Setelah itu Sumu bertanya ke Laosang, "Laosang, kekuatanmu yang sekarang berada di lapisan apa?" Lalu Laosang menjawab, "Mungkin puncak periode Ling Yuan, tapi aku masih menggabungkan kekuatan spiritual yang ditembakkan oleh panah dengan tubuhku." Lalu Sumu pun merespon jawaban Laosang dan ia pun berpikir, bisakah kedua atribut pengekang bersamaan digabungkan dan beberapa banyak aura dihasilkan. Lalu Sumu pun bertanya kembali ke Laosang, "Berapa hari yang dibutuhkan bagimu untuk menggabungkan aura itu?" Dan dengan cepatnya Laosang menjawab, 3 hari tuan. "Tapi bisakah master menemukan beberapa latihan atribut api? Karena aku masih sangat baru dalam atribut api." Lalu dengan memberikan loli peri ke Laosang, Sumu menjawab, "Kebetulan aku harus pergi ke menara Lingjue dan aku akan membawakannya untukmu malam hari ini." Dan dengan senangnya Laosang menanggapi, "Terima kasih master." Tak beberapa lama kemudian Sin pun berpindah di Pavilion Manajemen Logistik Keluarga Su. Terlihat Sumu sudah berada di sana. Di sini Sumu bergumam, "Di keluarga Su kami pangkat keluarga utama lebih tinggi, misalnya menara Lingjue, dikarenakan orang biasa dapat meminjam 2 buku dalam 1 tahun dan tinggal di menara selama 7 hari. Sedangkan tuan tanah dapat meminjam 50 buku dalam setahun dan tinggal di dalam menara selama 100 hari. Dan juga menara Lingjue ini sangat berharga dikarenakan semakin lama di sana semakin bermanfaat untuk kultivasi. Oleh karena itu dalam keluarga Su, menyinggung majikan tidak berbeda dengan menyinggung keluarga utama." Dan tak beberapa lama kemudian Sumu pun langsung menghampiri penjaga menara Lingjue dan ia pun berkata, "Tunjukkan kartu waktu menara Lingjue aku." Dan dengan tatapan merendahkan, Patua penjaga menjawab, "Tak ada kartu waktu Anda, telah diberikan kepada bawahan tuan muda kedua. Lagi pula itu hanya akan berjamur jika ada di tangan tuan muda kedua." Setelah mendengar jawaban penjaga itu, Sumu menanggapi, "Bagus, itu kata-kata yang cukup bagus." Namun tak butuh waktu lama sembari menghentakkan wajah Patua penjaga ke lantai, Sumu dengan marahnya ia berkata, "Orang rendahan beraninya menjadi seperti ini pada majikannya. Dasar kau bajingan." Akan tetapi Patua penjaga tidak tinggal diam atas penindasan Sumu, dan dengan mengeluarkan auranya Patua penjaga itu dapat terlepas dari tekanan Sumu. Sementara itu para murid yang berada di Pavilion Logistik setelah melihat aura Patua penjaga, mereka cukup terkejut dan orang berbaju kuning berkata, "Apa? Itu kan puncak periode Lin Yong." Lalu orang berbaju hitam menambahkan, Apakah pelayan Liu begitu kuat dan itu adalah gunung besar antara periode Ling Rao dan Ling Yong?" Setelah itu Sin pun kembali lagi ke Sumu dan pelayan Liu.
Setelah mengeluarkan auranya, dengan cepatnya pelayan Liu mencengkram kerah baju Sumu sebari berteriak, "Beraninya menyerang manajer logistik? Jadi ikut aku ke aula hukum bajingan, kalau tidak aku akan menghajarmu sampai setengah mati." Tetapi dengan cepatnya Sumu pun mengaktifkan peta dewanya dan Sumu pun menjadi besar kembali, sehingga dengan mudahnya pelayan Liu yang berada di tahap Lingyao digeprek kembali ke lantai dengan sangat kerasnya. Lalu setelah digeprek, pelayan Liu dicengkram kepalanya dan Sumu pun berkata, "Liu Guanxi, apakah kau sudah mengerti, sialan?" Namun pelayan Liu belum sadar bahwa Sumu telah pulih dan ia pun malah membentak Sumu dengan berkata, "Aku akan membunuhmu, sampah sialan." Tapi tanpa tunggu lama, pelayan Liu pun digeprek kembali oleh Sumu sebari berkata, "Sepertinya kau masih belum sadar." Setelah digeprek berkali-kali, kini pelayan Liu pun menyadari dan tak menyangkal Sumu kekuatannya telah kembali. Lalu sebari memegang kepala pelayan Liu, Sumu pun memasukkan jarum lunak ular di kepalanya. Dan jika pelayan Liu tidak melakukan yang Sumu katakan, itu akan meledakkan kepala pelayan Liu. Setelah itu Sumu pun melepaskan pelayan Liu dan Sumu berkata, "Berapa lama waktu yang tersisa Su Liang di menara Lingjue?" Pelayan Liu menjawab, 207 hari. Lalu Sumu berkata kembali, "Terus berapa banyak buku yang dia pinjam?" Pelayan Liu menjawab, 72 buku. "Oke, jadi berikan itu padaku." Dengan sangat terkejut pelayan Liu menjawab, "Apa?" Tetapi tak butuh waktu lama, Sumu pun dengan mengintimidasi pelayan Liu, ia menanggapi, "Kenapa? Dia bisa meminjam milikku, tapi aku tidak bisa meminjam miliknya." Dan dengan ketakutan pelayan Liu berkata, "Oke, bisa Tuan muda." Setelah itu Sumu pun bertanya kembali, "Berapa banyak batu spiritual yang tersisa?" Tetapi tanpa menunggu jawaban pelayan Liu, Sumu pun langsung mengambil sendiri batu spiritual dan obat yang berada di pavilion logistik. Kemudian setelah merampok obat-obatan dan batu spiritual sebari berlalu pergi, Sumu berkata, "Semua yang saya ambil masukkan ke catatan hutang Su Liang." Sementara itu dengan sangat marahnya pelayan Liu bergumam sebari melihat kepergian Sumu yang akan ke menara Lingjue. "Sialan kau, si sampah bajingan, aku akan mencari tuan muda kedua dan lihat bagaimana tuan muda kedua membersihkanmu." Dan tak beberapa lama kemudian kini Sumu sebari meminum obat sambil berjalan menuju menara Lingjue, terlihat seseorang berkata, "Bukankah ini tuan muda ke-8? Kenapa dia ada di sini?" Setelah itu sebari mengabaikan orang-orang yang mengatainya, Sumu berkata, "Apa? 3 butir terlalu sedikit. Mungkin dengan 4 atau 5 pil lagi aku akan menerobos ke tahap menengah Lingrao. Tapi sayangnya tidak seperti The Heart of Grace dan Trace. Ah, sial." Setelah itu tak beberapa lama kemudian terlihat Sumang, kakak dari Su Hao yang Sumu bunuh di part awal, memberhentikan Sumu dan ia pun berkeinginan membawa Sumu ke ruang penyiksaan. Kemudian Sumang pun menghampiri Sumu dengan senyum bengisnya. Sumang berkata, "Tetapi kau jangan khawatir, aku hanya ingin menghajarmu, bukan untuk membunuhmu." Tetapi dengan senyum meremehkan, Sumu menanggapi, "Sejak kapan tuan muda yang membunuh karakter sampah dibawa ke penjara? Dan kau seekor anjing yang dibesarkan oleh paman kedua berani menggonggong ke arahku." Akan tetapi perselisihan antara Sumu dan Sumang dialihkan oleh seseorang yang berkata, "Hei Sumang, apa yang kau lakukan di tengah jalan ini?" Dan perkataan seseorang itulah yang mengakhiri episode ini. Jadi terima kasih telah mampir di channel Mimin, dan Mimin harap kalian semua mendukung channel Mimin dengan cara like dan subscribe. Terima kasih. Bye bye.